Selamat datang di channel cerita pukul 00. Sebelum mendengarkan kisah ceritanya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kembali lagi bersamaku di channel cerita pukul 00. Kali ini aku akan menceritakan kisah cerita nyata yang berjudul Penghuni Gaib di Rumah Baruku. Untuk sumber cerita sudah saya sertakan link di kolom deskripsi. Sebelumnya, aku sudah mengirim cerita mistis yang terjadi di rumah kontrakan. Sekarang, aku sudah pindah rumah. Sebelumnya, ayah mencari rumah yang dijual oleh pemiliknya untuk ditempati keluarga. Akhirnya, tepat keesokan harinya, sudah dapat rumah yang cocok dan pas kami tempati. Ibu dan ayah sempat berdiskusi, lalu bertanya kepadaku untuk menyetujuinya. Seminggu kemudian kami pindah, membereskan perabotan rumah. Rumah ini terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, lantai bertingkat 2, terdapat halaman belakang rumah yang banyak rumputnya sudah meninggi. Mungkin saja sudah tidak diurusi dan tidak dipotong, makanya tinggi begini rumputnya, ujarku menggumam. Ternyata ada gudang juga. Aku penasaran dengan isi gudang itu. Lalu aku ingin meminta kunci gudang pada ayah. Ternyata ayah tidak memegang kunci gudang. Mungkin dipegang oleh pemilik sebelumnya. Lantas aku mencoba melawan rasa penasaran dengan pergi keluar rumah sambil memainkan handphone. Keesokan hari, semua aktivitas sudah seperti biasa. Aku membantu ibu memasak di pagi hari. Ayah berangkat untuk bekerja. Aku selalu berdoa, semangat saja hal aneh yang pernah terjadi dulu tidak terjadi lagi di rumah baruku. Menjelang sore, aku sering tidak sengaja tertidur karena membaca novel dengan halaman tebal di kamar. Terasa ibu membangunkanku dengan menyebut nama dan mengusap rambutku. Aku terbangun, namun tidak ada siapapun di sebelah. Aku mencari ibu dengan lunglai karena baru bangun. Kulihat di meja makan ada kertas bertuliskan, "Li, ibu pergi arisan dulu ya di rumah tante kakek. Kalau mau makan ada telur di kulkas, masak sendiri ya." Dek, perasaanku tidak enak. Terus barusan yang bangunin aku siapa? Aku bertanya terus-menerus di dalam hati. Aku langsung ke ruang televisi, menyalakan televisi untuk menghapus ketakutan. Aku duduk di lantai seperti ada yang mengetuk buffet televisi. Mungkin hanya ilusi pendengaranku yang tidak benar. Aku mencoba menenangkan diri sendiri. Pukul 10:30 malam, ibu baru sampai rumah. Membunyikan bel rumah, aku buru-buru membuka pintu sambil bersyukur. Ibu terheran dan tersenyum. Seperti biasanya, ayah baru sampai rumah pukul 11 malam. Terdengar suara klakson mobil 3 kali di depan rumah. Kembali kubuka pintu menghampiri ayah membawa tasnya. Tapi ada kucing berwarna hitam menatapku diam mengeong sesekali. Tak kuhiraukan, aku melewatinya saja di teras. Setelah itu ke kamar untuk tidur lagi. Tutup tirai jendela yang dari sore belum sempat ditutup. Ada kucing hitam itu lagi lewat di atas balkon. Tapi kok begitu cepat naik ke atas?
Aku hanya berpikir positif kalau memang kucing dapat berlari dan melompat dengan cepat. Malam berikutnya, kucing itu terus menampakkan di hadapanku. Saat sore menjelang maghrib, ada kelelawar masuk ke dalam rumah. Aku merasa aneh. Ada pertanda apa? Mungkin kelelawar itu hanya lelah dan singgah sebentar, gumamku, sambil tertawa kecil di dalam hati. Aku keluarkan menggunakan sapu, kuusir keluar pintu ruang tamu. Akhirnya keluar juga. Malam tiba, ayah pulang lewat awal pukul jam 8 malam. Ayah menaruh kunci motor dan mobil di tempat yang berbeda, biasanya ditaruh di kamar. Tapi ini kulihat ada di bufet televisi. Aku berdiri melihat cermin berkaca. Tepat ada bayangan kunci memantul di kaca itu. Tapi tiba-tiba bergerak seperti dijatuhkan sendiri ke tempatnya semula, sehingga menimbulkan bunyi brak. Aku terkaget bingung dan langsung mematikan televisi, pergi ke kamar dan mengambil selimut untuk menutupi tubuh dan wajah. Aku berdoa, jangan sampai kejadian di rumah yang dulu terulang kembali. Aku berpikir apa mungkin semua rumah itu ada penghuninya, tapi hanya orang tertentu yang hanya bisa melihat, diberi penglihatan dan merasakannya. Entahlah, aku hanya bisa pasrah. Kucing kemarin singgah di balkon kamarku, mengeong terus-menerus. Aku terganggu olehnya. Aku terbangun dan mencoba mengusir. Tapi saat aku lihat matanya, betapa silaunya pancaran cahaya di mata itu, sampai aku tak kuat bertahan. Aku usir, dan dia berlari kecil. Aku takut sebenarnya. Semoga saja tidak akan terjadi apa-apa. Besok hari Senin, aku harus bangun pagi untuk datang MOS di kampus. Maklum, hari pertama aku diuji. Pagi menjelang aku bersiap. Bergegas tancap gas motor mati. Sebentar lagi sampai tujuan, tapi tiba-tiba seperti ada kucing hitam yang melintas. Aku menabrak kucing hitam. Kucing itu mati. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku mengambil sapu tangan dan kaos kakiku untuk membungkus kucing itu, lalu aku kuburkan. Pasti aku telat nih kalau begini jadinya. Mungkin hari pertama yang sial, sambil meminta maaf pada Allah dan almarhum kucing tadi. Kemudian kejadian di rumah yang tidak mengenakkan hati dan jiwa ini kembali terulang. Kucing yang aku kubur tadi datang ke kamar. Lehernya berdarah. Datang berdua dengan kucing hitam yang biasa di balkon. Aku takut sekali. Aku langsung teriak. Ibu menghampiriku. Aku yang sudah tidak sadar karena pingsan. Ibu menelpon bibiku untuk dipanggilkan orang pintar. Ternyata di rumah baruku, dulu pemilik rumahnya mempunyai kucing hitam yang sangat dia sayang. Akhirnya kucing itu mati dan pemiliknya yang memakan bangkai kucing yang saat sudah dikuburnya karena stres. Sebenarnya ngeri sekali. Penulis Eva Suherlina, diambil dari Cerita Mistis. Itulah kisah cerita horor nyata dan fiktif. Semoga dari kisah cerita ini kita bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Oke teman-teman, sekian dari kisah cerita ini. Semoga menghibur dan semoga cerita ini dapat menjadikan pelajaran berharga buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan oke, terima kasih.